Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Amin. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika bumi berhenti berputar dan subtemanya hari kiamat. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Tentu, sebagai seorang muslim, kita sering mendengar kata kiamat. Karena rukun Islam yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Nah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Peristiwa ini telah disebutkan Allah dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana bunyi surah Al-Qari'ah? Mari sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, itu bunyi surah Al-Qari'ah ayat 1-11 menjelaskan tentang hari kiamat. Selanjutnya, kita belajar macam-macam hari akhir. Jadi, hari akhir itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Nah, itu contoh dari kiamat kecil. Kiamat kecil bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Contoh lain dari kiamat kecil
adalah kematian seseorang. Kemudian yang kedua ada yang namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti hancurnya matahari, hancurnya bumi, planet-planet yang sudah berjalan tidak pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang hidup. Untuk kiamat kubra ini Allah jelaskan dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Kemudian ada pertanyaan, kapankah hari kiamat itu? Nah, bagaimana kita menjawabnya anak-anak? Apakah kita tahu kapan hari kiamat itu? Iya, hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Tetapi Allah telah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda hari kiamat? Ya, ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang diantaranya banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Na'udzubillah min zalik. Dengan mempercayai hari akhir, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita gali. Yaitu, 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Selanjutnya, yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar. Terus yang terakhir, hikmah yang dapat kita gali adalah tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Baiklah anak-anak semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa dan beribadah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.